Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar makrifat. Kali ini tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah. Pembahasan kali ini kami ingin sampaikan bahwa bedanya belajar syariat dan belajar makrifat. Kalau belajar syariat relatif lebih mudah karena kita menggunakan akal dan panca indera kita. Jadi tidak terlalu kesulitan karena memang kita sudah belajar dari kecil untuk bagaimana kita membaca, mendengar, diraba, masih bisa terlihat semua ya. Jadi relatif lebih mudah. Sementara kalau belajar ma'rifatullah, kita ada metodologinya, yaitu harus aktivasi rohani melalui baiat, yaitu penanaman nur iman dan nur kitab, sehingga nur iman untuk bagaimana kita bisa beriman dan bersambung ke sistem wasilah. Sedangkan nur kitab itu bagaimana kita bisa membaca kalam-kalam Allah, kalam-kalam qadim yang terbimbing dengan guru rohani. Karena ini adalah ilmu hak, ilmu yakin. Jadi seperti contoh-contoh kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ini juga cukup bisa diambil pelajaran buat kita bahwa ketika Nabi Musa itu merasa Nabi Musa ini ahli syariat sekali, kental sekali syariatnya, dan merasa bahwa beliau adalah sudah bersyariat dengan sangat sempurna, sangat baik. Makanya Allah ingatkan kembali kepada Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa, apakah kamu bisa mengikuti aku? Nabi Musa menjawab, karena ini perintah Allah, perintah Tuhan, maka aku harus laksanakan. Kembali lagi, Nabi Khidir memberikan persyaratan kepada Nabi Musa bahwa kalau 3 kali kamu bertanya, itu artinya kamu gugur dalam mengikuti pelajaran denganku. Saya siap dan ikut patuh dengan ketentuan. Akhirnya berjalanlah beliau. Begitu dalam perjalanan pertama, Nabi Khidir bertemu dengan anak kecil. Kemudian Nabi Khidir langsung membunuh anak kecil tersebut. Nabi Musa langsung shock dan bertanya, wah, kok begitu? Nabi Khidir bilang, jangan bertanya. Dilanjutkan perjalanannya, kemudian Nabi Khidir bertemu dengan menemukan bangunan rumah dan rumahnya anak yatim. Kemudian Nabi Khidir merobohkan rumah itu menjadi bangunan yang rata. Kemudian Nabi Musa dengan akal dan pikirannya, dia memprotes lagi, kenapa rumah anak yatim ini dirobohkan? Kemudian Nabi Khidir menjawab lagi, jangan bertanya lagi, ikutilah sesuai syarat yang sudah disepakati. Hari berjalan lagi, kemudian tidak lama lagi ketemu dengan perahu. Begitu menemukan perahu itu, Nabi Khidir mengambil kampak lalu melubangi perahu itu. Sekali lagi Nabi Musa terpana dengan itu semua. Apa sebenarnya yang dilakukan Nabi Khidir ini? Kenapa semua dirusakin gitu ya? Setelah Nabi Musa itu bertanya terus, akhirnya disampaikanlah oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa bahwa ini telah gagal dalam belajar karena kamu selalu memprotes apa yang sudah saya lakukan, padahal seharusnya kamu ikut saja. Kemudian dijelaskan bahwa tadi untuk anak kecil yang saya bunuh adalah anak kecil yang berpotensi nanti akan membahayakan orang tuanya. Ketika dibunuh oleh Nabi
Musa, anak kecil itu terselamatkan dan orang tuanya pun terselamatkan karena tidak jadi tergoda oleh anak yang akan merusak iman orang tuanya. Kemudian berikutnya adalah ketika rumah anak yatim yang diratakan itu adalah ada harta karun peninggalan orang tuanya anak yatim ini yang akan dicuri oleh orang, sehingga untuk menutupi harta ini supaya tidak terlihat oleh pencuri, maka dirobohkannya seperti tanah yang rata, sehingga harapannya anak yatim yang sudah dewasa nanti hartanya akan bisa terselamatkan. Kemudian untuk perahu itu ternyata perahunya orang miskin, orang fakir yang akan dirampok, sehingga kalau dilubangi perampok tidak jadi mengambilnya. Itulah kira-kira sekilas dari perbedaan antara ahli syariat dengan ahli makrifat. Karena Nabi Musa itu menggunakan akal dan pikirannya, yang nggak masuk akal aja semua dilakukan itu. Sedangkan Nabi Khidir adalah seorang pelaku hakikat, sehingga dia sudah tahu gelombangnya, sudah terbaca oleh Nabi Khidir dengan bimbingan Allah, mana yang dilihat dengan nur, dengan gelombang ketuhanan, sehingga tidak akan bisa menyatu antara syariat dan makrifat. Begitu kira-kira kisahnya. Belajar ilmu syariat dan makrifat memang tidak semudah kalau diuraikan dengan teori, tetapi lebih mudah untuk dapat dipraktekkan. Intinya demikian ya. Kemudian salah satu kisah lagi, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau adalah ahli syariat dan juga ahli makrifat. Jadi beliau sudah sangat dekat, hamba yang soleh, sehingga pada saat beliau itu diberikan keturunan satu, yaitu Nabi Ismail, sedang lucu-lucunya karena lama tidak diberikan keturunan. Kemudian ketika diberikan keturunan dan sedang lucu-lucunya anak tersebut, ada perintah dalam mimpinya bahwa suruh menyembelih anaknya. Kemudian dipanggillah anaknya Nabi Ismail, karena sejatinya bapaknya sangat tidak tega, karena itu adalah anak kesayangan ya, lagi sayang-sayangnya, lagi senang-senangnya gitu. Nah, ini juga teguran dari Allah bahwa itu kita tidak boleh terlalu mencintai dunia, termasuk anak, istri, suami, dan lain-lain, ketergantungan atau kemelekatan dengan harta, termasuk anak itu, makanya ditegur sama Allah. Begitu ditegur, Nabi Ibrahim langsung tersadar, walaupun ini tegurannya melalui mimpi, tapi karena beliau orang makrifat, beliau sudah tahu bahwa ini adalah perintah yang benar, bukan karena iblis. Akhirnya beliau memanggil anaknya, dia ceritakan bahwa anakku, semalam bapak bermimpi bahwa Allah perintahkan untuk menyembelihmu. Anaknya, karena anak yang soleh tersebut, juga beliau mengingatkan ayahnya, lakukan ayah, jangan pernah ragu. Akhirnya dilakukanlah penyembelihan itu, dan karena rahmat Allah terjadi, maka anak tersebut diganti menjadi domba. Itu kira-kira kisahnya, bahwa apapun yang diperintah Allah dengan gelombang yang qadim, dengan menggandeng yang mutlak, maka hasilnya adalah keberkahan dan kemenangan. Begitu Mbah Mun. Monggo tanggapannya seperti apa? Ya, saya kira ada bagus itu Bu Nyai. Jadi kisah-kisah yang disampaikan oleh Bu Nyai itu adalah para pelaku di tingkat teratas itu. Jadi memang bagi awam menjadi amat sulit. Karena amat sulitnya akhirnya tidak pernah dibahas secara tuntas itu. Misalnya tentang kisah Nabi Khidir itu kan sekilas saja tidak pernah dibahas, dan karena kalau perspektifnya perspektif lahiriah, dohirnya itu ya tidak masuk, itu termasuk dalam ayat-ayat dimensional. Jadi betul tadi bagaimana
kedua pribadi tersebut dalam dua perspektif itu ternyata tidak bisa ketemu, padahal sesama nabi itu, sesama orang-orang pilihan, di mana Nabi Khidir berjalan dengan kesadaran rohaniahnya, Nabi Musa dengan kesadaran zahiriahnya itu. Jadi dia berada di dua alam yang berbeda itu, dan itu tidak bertemu itu. Sebagaimana ada ayatnya yang itu, yang dua lautan itu ya, Al-Furqan 53, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ada dinding batas yang tidak tembus itu, kurang lebih seperti itu, Al-Furqan 53. Demikian juga di Ar-Rahman 1920, yang artinya dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui. Nah ini menarik lagi, bertemu tetapi ada batas yang tidak bisa dilampaui. Nah inilah yang sudah ma'rifat sesungguhnya ini. Jadi dia sudah bisa mempertemukan dua perspektif itu, tetapi tetap tidak bisa menyatu. Jadi ada di alam yang masing-masing. Mungkin penjelasannya seperti ini ya, terkait dengan Nabi Khidir. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu adalah dalam kesadaran ruhaniahnya. Jadi bukan kesadaran dirinya, bukan kesadaran nafsnya. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu itu bukan tindakan dia, karena dia sudah berada di ordinat zero. Di situ tidak ada hasrat, tidak ada keinginan. Jadi apapun yang dia lakukan adalah sudah kehendak Tuhan. Sebagaimana surat wama romaita itu romaita, itu yang bahwa yang melempar adalah sesungguhnya bukan kamu gitu. Jadi Nabi Khidir sudah pada tingkatan seperti itu. Jadi sudah tidak ada pahala dan dosa, sudah tidak ada surga dan neraka. Nabi Khidir itu statusnya sudah bersama Allah gitu. Jadi apa yang dia lakukan adalah merupakan afalnya Allah. Itu memang sudah tingkat tertinggi itu, sudah sampai seperti itu. Demikian juga yang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sendiri bisa dimaknai dalam perspektif ruhaniah, tapi yang pasti adalah bagaimana Nabi Ibrahim itu harus menghilangkan kemelekatan duniawinya. Intinya sebenarnya itu. Jadi apakah benar peristiwa itu menyembelih? Kalau dalam perspektif tasawuf itu tidak penting. Apakah peristiwa zahirnya benar-benar dia mengambil pisau dan menggorok lehernya, kemudian diganti dengan seekor domba yang itu, yang bagus, itu tidak penting bagi pelaku thariqat, bagi orang yang paham tasawuf. Tetapi pemaknanya adalah menghilangkan kemelekatannya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim berhasil menghilangkan kemelekatan duniawinya, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Kalau dalam perspektif syariat itulah namanya pahala. Tetapi kalau dalam perspektif tasawuf, maka dia bertambah tebal nur imannya, bertambah kuat nur kitabnya dalam dirinya, sehingga makin terbimbing, makin presisi seperti yang Nabi Khidir itu. Kemenangan yang nyata ya. Iya, dia sudah bukan dirinya. Demikian Bunyai, sehingga itu yang membedakan antara syariat dengan ma'rifat. Ya memang kalau diurai dengan teori memang ya nggak ketemu kayak tadi itu ya Mbak Munajat ya. Jadi harus dipraktekkan, harus dilakukan. Dan itu juga belajar hakikat ini ada tahap-tahapannya, tahap pembersihan ya, taholi, kemudian tahali. Taholi itu pembersihan, tahali itu internalisasi ya, apa namanya, memasukkan sifat-sifat ketuhanan dalam diri kita. Nah, ya. Kemudian tajali, itulah tadi Nabi Khidir sudah tajali, sudah mewujud ya, sudah bersamanya. Seluruh tindakannya adalah tindakan Tuhan sendiri gitu.
dalam bimbingan Tuhan gitu. Sudah sampai ke sana. Kalau melakukan mungkin akan lebih mudah karena pelaku membuktikan gitu, membuktikan. Tapi kalau syariat lebih gampang untuk mendeskripsikannya gitu. Sungguhnya bukan itu, bunyi bukan masalah susah dan mudahnya. Ada orang yang berat di syariat, ada orang yang berat di ma'rifat. Memang ini Tuhan itu memberikan sebuah keseimbangan itu. Jadi tidak bisa disamaratakan seperti itu. Makanya kita harus komplit. Itu yang beratnya kan itu. Iya, kafah itu tadi. Iya. Orang yang berat di syariat kan, wah, harus dua-duanya gitu. Demikian juga orang yang berat di ma'rifat, wah, harus sampai sedetil itu ya gitu. Dan memang nggak mudah. Ya memang nggak mudah betul. Bagaimana kita beragama secara kafah, memang betul-betul harus fokus ya keduanya gitu. Karena kita ada di alam dunia, tetapi kita di dalam hidup kita di dunia ini sudah bisa masuk ke akhirat, maksudnya sudah bisa mengenal gelombang ketuhanan gitu dengan belajar ma'rifat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.